Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Edi Gunawan, Edgar, Rahmat Wiguna, Anissa Namira Putri, Tresti Teresia, dan Ahmad Rizky Ramadan akan mengulas paper yang berjudul Analisis Kestabilan Lereng menggunakan metode slope mesh rating dan metode stereografis pada pit berenai PT Dwina Nusa Sejahtera Sumatera Copper and Gold, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Next. Baik, PT Dwina Nusantara Sejahtera merupakan perusahaan swasta yang melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas dan mineral-mineral ikutan lainnya seperti perak yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Nah, masalah stabilitas lereng menjadi hal yang penting karena berhubungan dengan kegiatan penambangan. Jika terdapat longsor pada lereng yang berdekatan dengan jalan angkut utama, akan menyebabkan berbagai macam gangguan pada proses penambangan. Dan hal itu tentu akan membahayakan jiwa dan merusak peralatan yang ada. Setelah dilakukan pengamatan di lapangan, diketahui bahwa terganggunya kestabilan lereng pada tambang terbuka PT Berenai, PT Dwina Nusa Sejahtera terjadi karena hadirnya bidang diskontinuitas berupa rekahan. Untuk keperluan penelitian ini, penulis menggunakan klasifikasi massa batuan antara lain RMR, RKD, SMR, dan juga menggunakan metode stereografis. Next. Baik, untuk pendahuluan ini, yang pertama kita menggunakan metode rock mesh rating. Nah, dalam penelitian ini perumusan yang dibahas adalah bagaimana kualitas batuan di lokasi penelitian berdasarkan klasifikasi massa batuan atau rock mesh rating, kondisi lereng dan tingkat kestabilan lereng menggunakan metode klasifikasi massa batuan slope mesh rating, prediksi arah umum longsor dan kemungkinan jenis longsor yang terjadi pada pit berenai berdasarkan metode kinematik atau stereografis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas batuan. Nanti untuk yang SMR itu untuk mengetahui kondisi lereng dan tingkat kestabilan lereng, serta untuk yang stereografis itu untuk arah umum longsor dan kemungkinan jenis longsor yang terjadi pada pit berenai. Nah, pada tabel 1 di slide, kita melihat tabel klasifikasi massa batuan. Klasifikasi massa batuan dibuat dengan tujuan untuk memformulasikan pendekatan empiris untuk perancangan bukaan tambang secara umum. Sistem klasifikasi massa batuan sering menggunakan lebih dari 2 parameter, tetapi tergantung juga kepada kepentingannya. Metode klasifikasi massa batuan yang dikenal dengan rock mesh rating ini dikenalkan oleh Biuneski. Nah, dapat dilihat pada tabel 2. Untuk mendapatkan nilai RMR, itu dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan yang tertera pada slide. Yaitu RMR sama dengan UCS ditambah RKD ditambah jarak kekar, ditambah kondisi kekar, dan ditambah kondisi umum air tanah. Next. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan, metode slope mesh rating. Klasifikasi ini dikembangkan oleh Romana 1985. Parameter yang dibutuhkan untuk klasifikasi SMR ini antara lain nilai RMR itu sendiri, arah kemiringan dari permukaan lereng, arah kemiringan bidang diskontinuitas, sudut kemiringan lereng, dan sudut kemiringan bidang diskontinuitas. Nah, pada tabel 4, teman-teman bisa melihat untuk faktor koreksi metode penggalian
Romana ini memberikan klasifikasinya sendiri, mulai dari lereng alami, penggalian mekanis, hingga jenis-jenis metode peledakan. Pada tabel 5, kita dapat melihat tabel slope mesh rating. Nah, slope mesh rating ini digunakan untuk mengetahui kondisi lereng dalam keadaan stabil atau tidak. Untuk nilai SMR ini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, persamaannya itu adalah bisa dilihat pada slide, SMR sama dengan RMR ditambah buka kurung F2 kali F1 kali F3 tutup kurung ditambah F4. Next. Selanjutnya adalah analisis stereografis, merupakan metode yang digunakan pada tahap awal dalam melakukan analisis kestabilan lereng sebelum melangkah ke tahap perhitungan faktor keamanan. Dengan melakukan analisis kinematik, dapat diketahui arah umum longsor dan jenis longsor yang mungkin terjadi di lokasi penelitian. Metode analisis stratigrafis atau stereonet hanya dipakai untuk batuan yang mempunyai bidang lemah atau bidang diskontinuitas seperti perlapisan, kekar, sesar, dan sebagainya. Kita dapat melihat gambar 2, berdasarkan jenis longsor dan prosesnya, longsoran batuan dibedakan menjadi 4 macam menurut Hawk and Bray 1981, yaitu longsoran bidang atau plain failure, longsoran baji atau wedge failure, longsoran busur atau circular failure, dan longsoran guling atau toppling failure. Next. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan ada 4, yaitu studi literatur, di mana dengan mempelajari referensi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini yang bersumber dari jurnal, buku, dan laporan penelitian. Yang kedua, terdapat pengambilan data yang merupakan pengambilan data secara langsung dan data yang bersumber dari perusahaan. Terdapat 2 data, yaitu data primer yang terdiri dari data orientasi diskontinuitas, nilai RQ di batuan, jarak antar bidang diskontinuitas, kondisi bidang diskontinuitas, dan data orientasi lereng dan data sekunder yang terdiri atas kondisi umum air tanah, sifat fisik, dan mekanik batuan, nilai UCS atau kuat tekan bantuan, peta topografi, dan peta geologi. Lalu yang ketiga, terdapat pengolahan data dan analisis data. Data yang telah didapatkan diolah secara manual dengan menggunakan software Rock Science Deep 6.0 data, dan data yang diolah adalah data yang didapat dari perusahaan maupun data pengamatan di lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung dan menganalisis menggunakan klasifikasi massa batuan RMR dan SMR untuk mengetahui kualitas massa batuan dan kondisi lereng pit Brenai, dan analisis kinematik dengan menggunakan software Rock Science Deep 6.1 untuk mengetahui arah umum longsor dan jenis longsor yang kemungkinan terjadi di pit Brenai. Terakhir, merupakan kerangka penelitian, di mana dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat suatu kerangka penelitian untuk memudahkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian. Next. Berikut adalah kondisi lereng pada lokasi penelitian. Yang pertama yaitu ada perhitungan dari analisis RMR. Jadi analisis RMR ini menggunakan perhitungan yang pakai data kekuatan strength batuan atau UCS, data rock quality design atau RQD, lalu ada data jarak antar bidang diskontinuitas, kondisi bidang diskontinuitas, dan kondisi umum air tanah. Dari hasil perhitungan ini diketahui total RMR yang dihasilkan yaitu antara 73 sampai 77, sehingga kondisi lereng pada lokasi penelitian ini tergolong baik. Lalu ada analisis SMR dengan perhitungan menggunakan data bobot total, analisis rock mass rating, orientasi strike lereng dan strike diskontinuitas, orientasi deep diskontinuitas, orientasi deep lereng dan deep diskontinuitas, dan metode penggalian yang diterapkan dalam pembentukan lereng atau F4. Lalu dari hasil perhitungan SMR ini diketahui kondisi lereng berada pada kelas 2 dengan bobot total SMR di lokasi penelitian yaitu 73 sampai 77, sehingga lereng tersebut tergolong dalam keadaan stabil. Kemudian pada gambar 5 dapat dilihat hasilnya proyeksi stereografis pada setiap lokasi.
pada analisis geografis kita dilakukan pembobotan dengan klasifikasi massa batuan slope mass rating yang kemudian menentukan jenis longsor yang terjadi serta arah pada bidang luncur. Analisis yang dilakukan berikutnya yaitu analisis kinematik menggunakan proyeksi geografis dengan software yang bernama DIPS dengan versi 6.1. Kemudian analisis kinematik menggunakan ini kita dapat mendapatkan hasil bahwa ada kemungkinan longsor yang terjadi pada lokasi penelitian dan longsor yang terjadi tersebut merupakan longsor baji. Next. Jadi dapat disimpulkan pada penelitian kali ini dapat menjadi 3 poin utama. Yang pertama, berdasarkan pembobotan klasifikasi rock mass rating, kualitas batuan di lokasi penelitian secara umum, batuan di designasi termasuk kategori batuan baik, di mana bobot lokasi 1 bernilai 73, untuk lokasi 2 bernilai 73, dan untuk lokasi 3 bernilai 77. Dan yang kedua, kondisi lereng berdasarkan analisis klasifikasi slope mass rating dapat disimpulkan bahwa kondisi lereng pada dinding barat berada di kelas 2. Ini berarti bahwa lereng pada lokasi penelitian dalam kondisi stabil. Dan yang ketiga, setelah dilakukan analisis stereografis dengan bantuan software DIPS versi 6, kemungkinan longsor yang terjadi di lokasi penelitian adalah longsor baji karena adanya perpotongan antara bidang lemah dan menghadap ke arah lereng. Untuk lokasi 1 dengan prediksi arah longsoran north 232 derajat east, lokasi 2 dengan prediksi arah north 28 derajat east, dan lokasi 3 dengan prediksi arah longsoran north 256 derajat east. Next. Baik, berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada ulasan paper kali ini. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.